Kok dipun sebat as-sa'adatun khorijiyah. Napa niku maksudipun sa'adatun khorijiyah? Sa'adatun khorijiyah niku kebahagiaan ingkang di luar badan. Jadi awake dhewe menika lahir wonten alam donya mboten dibeta niki kebahagiaan niki. Karena awake dhewe niki lahir alam donya niku memang mboten membawa kebahagiaan, tetapi membawa tangisan. Gitu. Orang meniku lahir pertama nih napa? Nangis. Sing bahagia kan wong tuane. Bayi niki lahir pertama membawa tangisan, lahir procot nangis. Makanya orang niki mangke mengejar kebahagiaan, dan kata Imam Ibnu Qayyim niku disebut sa'adatun khorijiyah, kebahagiaan yang tidak menempel di badannya. Nggih. Pramila tiyang menika mencari kebahagiaan sing tidak menempel ini sampai bekerja keras siang malam, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa, sampai naudzubillah min dzalik lupa ibadah. Ini demi mencari kebahagiaan yang tidak menempel tadi. Kata beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, wahia sa'adatun fil mali wal jahi wa tawabi'ihima. Boten sanes kebahagiaan kala wau inggih menika kebahagiaan dengan harta, kebahagiaan dengan jabatan, wa tawabi'ihima, dan apa-apa yang mengikutinya. Jadi tiyang menika demi mendapatkan jadi pandangan menungso niku terlalu sempit nih. Kebanyakan menungso zaman sekarang memandang kebahagiaan itu nek duwite akeh, duwe mobil, duwe sepeda motor, omahe tingkat, bojone telu. Memandang seperti itu, singkat seperti itu, memandang kebahagiaan itu letaknya di harta. Dan ternyata memang manusia zaman sekarang tiang niku menawi nggadahi harta, nggadahi jabatan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, malfudun bil inayah, marmuqan bil absor. Tiang niku bakal dipun perhatikan, dipun sanjung-sanjung, dipun istimewakan, dipun hormati. Karena napa? Orang ini punya harta, orang ini punya kedudukan, punya jabatan. Itulah keadaan manusia di zaman sekarang. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, wonten hal yang perlu kita ingat. Niki wau disebut kebahagiaan yang tidak menempel gitu. Sa'adatun khorijiyah. Sebab kebahagiaan ini mboten menempel. Ketika kebahagiaan yang dibanggakan ini, hartanya, kedudukannya mangke hilang, mungkin omahe kena gempa runtuh, mungkin kebakaran, mungkin kebanjiran, jabatannya mungkin dipecat. Akhirnya pun apa? Kalih menungso mboten dipun hargai melih, mboten dipun sanjung-sanjung melih, mboten dipun istimewakan melih. Sebab sing diistimewakan hartanya, jabatannya, kedudukannya, nek niku sudah berganti, sudah jadi orang biasa. Makanya kula niku kadang nek mantuk teng kampung, orang tiang-tiang sepuh teng kene kula niku kadang sok tangklet. Piye anakmu? Wis alhamdulillah anakku saiki wis dadi wong kan. Lah kula nek diben niku kula mikir, aku ki nek kok dadi wong ya kan. Tang mriki nggih enten-enten niku. Nek jane nggih wong sedanten to. Jane ya wong sedanten, tetapi sok kadang nek anake niku dadi pegawe, mun kerja, dadi guru ngoten lho. Dibangga-banggake kalih mbah-mbahane niku lho. Oh, putuku saiki wis dadi wong. Putune sing krungu lho, aku nek ben ki apa, Mbah? Niku jadi orang-orang memang membanggakan niku, tetapi kalau harta niku sudah hilang tidak dibanggakan lagi. Kados dene Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menceritakan wayuhka an ba'dil ulama raqiba ma'at tujarin fi markab. Jadi wonten setunggal ulama di dalam perjalanan menaiki perahu bersama dengan orang-orang kaya, bersama dengan para pedagang, membawa semua harta bendanya, membawa semua barang dagangannya. Jadi niki di zaman dulu dereng pesawat nih. Kendaraan yang paling canggih niku perahu, kapal nih, paling canggih niku. Bahkan baik kula mungkin di tahun 1930-an naik haji niku 3 bulan lebih mulai ya.
Nah, makanya dengan perjalanan yang lama teng kapal, barang harga napa niku? Hartanya semua dibawa, harta makanannya semua dibawa. Soalnya napa? Teng jero kapal ini enggak cuma sesasi rong sasi, 3 bulan. Niku pun bon tahun 1900 kesini, apalagi zaman Imam Ibnu Qayyim niki sudah bisa dipastikan hartanya semua dibawa kan katanya. Ternyata napa? In kasarat bihi masafinatu. Kapalipun pecah, tenggelam teng lautan. Akhirnya pun apa? Otomatis hartanya semua tenggelam, barang dagangannya semua tenggelam. Termasuk ulama ini juga ikut tenggelam. Tapi qadarullah, karena maha lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan para awak kapal, penumpang kapal itu selamat. Ketika orang-orang kaya, orang-orang pedagang ini selamat kembali ke kampungnya, kembali ke negerinya, ternyata pandangan manusia sudah tidak seperti ketika mereka pulang membawa barang dagangannya. Jadi nek biasanya teng kampung-kampung nggih sing cerak pesisir, ketika enten kapal nyerak, orang-orang niki pun siap-siap, wah iki nggo dagangan, iki golek oleh iki. Ternyata kapalnya pecah, mereka selamat tapi nggak bawa barang dagangan apa-apa. Akhirnya pun apa? Orang-orang kaya, orang-orang pedagang niki menangis, merintih, bersedih. Karena apa? Ternyata sing selama ini dicari-cari, hartanya dikumpulkan siang malam, entek kabeh, tenggelam kabeh, tidak dimuliakan lagi. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, gambaran orang-orang seperti ini seperti anak kecil. Sing kecil kae nggo baju ireng jenenge sapa kae? Hasan. Punya mainan mobil-mobilan? Punya enggak? Enggak punya, tugas ke bapakmu, pilihan ke bapakmu sing ndi? Oh, bapak di rumah, diajak mangkat. Kon nggo payung. Anak kecil dipinjemi mobil-mobilan sama temennya. Wah, seneng Mbak. Ngalor ngidul ngetan ulon pamer mobil-mobilanku apik ya. Malam hari tidur, pagi hari bangun goleki mobil-mobilanku kok gak ono kan. Ternyata napa? Wis dijipuk sing duwe, kan cuma pinjaman. Akhirnya dia menangis. Lah keadaan orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta di dalam kapal tadi seperti itu, Pak. Ketika hartanya semua tenggelam ke dalam lautan, dia menangis, merana bersedih. Karena selama ini yang dibangga-banggakan pun kelep, pun tenggelam. Padahal napa? Ya itu tadi, membanggakan sesuatu yang dipinjemi. Harta, jabatan itu punya pinjamannya Allah Subhanahu wa taala. Sing terakhir gempa teng pundi? Teng Cilacap napa teng Cianjur? Cianjur. Teng mriku niku masyaallah. Kampung-kampung niku jenenge kabeh nggo Ci. Cilacap, Cianjur, Ciamis, Cijedil, nggo Ci kabeh. Ngerti jenengan artine Ci napa? Napa? Kali. Oh, kula mah mboten ngertos. Nek ngertose kula niku banyu ketoke, nek mboten. Ketika gempa sing sugih-sugih nggih, ya menerana sedih niku wau kan katanya. Maka ulama niki berbeda keadaannya Pak dengan ulama yang tadi ikut kelelep tadi bersama orang-orang sing kelelep niki wa wasala ila baladi fa ukrima. Ketika ulama niki kembali ke kampungnya fa ukrima, tetap dimuliakan, tetap disanjung, tetap di monggo pinara. Karena apa? Walaupun ulama ini ikut tenggelam, tetapi ilmunya tidak ikut tenggelam. Ini perbedaannya. Maka ulama niki berpesan kepada para orang-orang kaya, orang-orang pedagang sing sedih, menangis niku wau. Kata beliau, idza takhattum malan, kalau kalian memang hidup itu harus cari harta, fattakhiduhu malan layak roku inkasarat safinatu, maka carilah harta yang harta itu tidak akan tenggelam meskipun kapal yang kalian naiki tenggelam. Fattakhiduhu ilma tijaratan, maka jadikanlah ilmu itu sebagai
barang perniagaan kalian, sebagai barang yang kalian banggakan. Jadi makanya kita niku umur niki nggih. Jenengan semuanya pinten, Pak? 61, Masya Allah, tesih sehat nih, alhamdulillah. Pun fokus Pak ibadah, patos ilmu. Teng mriki kan pengajian kathah nggih. Nah, panjenengan tindak, mugi-mugi dipun paringi kesehatan nggih. Amin. Niki fokus. Nggih. Sebab ajal niku mboten kudu sing tuwa dhisik. Sing enom-enom ngeten iki ya pantes nggih mati dhisik. Ning nek kula dereng siap. Fokus sisa umur niki kangge pados ilmu ibadah. Apalagi masalah salat nih. Kula niku sok kadang memperhatikan nyuwun sewu sing nom-nom nggih, nek sing tua-tua pun alhamdulillah. Salat pakai kaos nggih, pakai kaos. Pakai celana ya rada nek basa ngene kula mleteng ngoten nggih. Ketika sujud mriki terbuka, Pak, aurate. Nah niki orang tua niku diperhatikan nggih. Nek misalkan memang harus salat pakai kaos, pakai sarung. Nek sarung insyaallah kan rada dhuwur ngoten. Lah niku ternyata enggak cuma anak-anak kecil, anak kecil ngoten dereng mukallaf, dereng entuk dosa nggih. Orang-orang sing gede-gede, kula kan teng mriku nggih, teng cerak-cerak kampus, anak-anak kampus lho, statusnya orang-orang akademis, salat nggo kaosan tok, kemudian katok emplotrok, ketika salat niku bolok umpama ketelekan cecak ngono lho, susah itu. Niki menunjukkan apa? Kurang perhatian dengan ibadah nggih. Nah, jadi misalkan pakai kaos, pakai sarung. Niku kebahagiaan yang pertama yang dicari manusia. Banyak orang yang mencari niku tetapi tertipu. Kebahagiaan kedua yang dicari oleh manusia, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sa'adatun fi jismi wa badani, yaitu kebahagiaan dengan badannya, dengan fisiknya, kasihati wa tadhili mazajihi wa husni tarakibihi wa sifai launihi wa kuwati a'daihi, kata beliau rahimullah matan. Yang dicari manusia, yang dibangga-banggakan itu apa? Kesehatannya, kekuatan fisiknya, warna kulitnya, indahnya rambutnya, perawakannya sing tinggi besar dicari niku. Terbukti nggih. Berapa banyak orang-orang sing mengorbankan hartanya demi wajah ben glowing. Jenengan ngerti glowing, Pak? Nggih. Glowing niku lagi muncul berapa tahun iki? Ndek biyen renek glowing-glowingan niku nggih. Mengeluarkan harta tuku skincare. Nah ibu-ibu usah apal iki. Tuku skincare ben glowing nggih. Membanggakan kecantikannya, membanggakan kulit rambutnya disemir, padahal nyun sewu, semir warna hitam niku haram, ndak boleh nggih. Tapi sampai hari ini kula menemukan banyak orang sing nyemir hitam banyak, ben ketok enom jare, apalagi sing bakul-bakul niku nggih. Nah, dihindari. Jangan pakai semir rambut warna hitam. Dibangga-banggakan, apalagi naudzubillah min dzalik, sekarang kan bulan Ramadan, bulan puasa nggih. Ada orang-orang yang berpuasa tapi niatnya menjaga badannya ben gak gendut, niatnya diet, gak jadi dapat pahala. Padahal puasa niki harus imanan wahtisaban. Nek mboten imanan, mboten wahtisaban, mboten ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah, jadi nek berpuasa niatnya cuma diet ya gak sido itu pahala. Ini yang dibangga-banggakan oleh orang-orang zaman sekarang, jenis kebahagiaan yang kedua. Sejak Imam Ibnu Qayyim niki memang orang-orang pun mencari niku, mencari kebahagiaan dari fisiknya, dari badannya. Kata beliau, faida asqa min awal. Memang ini lebih menempel. Jadi memang nih kekuatan badan, fisik, kecantikan itu memang menempel. Ya wajar lah nek dibangga-banggakan kan. Memang menempel kan. Tapi nek orang membanggakan harta, membanggakan jabatan, wis gak pantes. Karena apa? Cuma pinjeman. Nek memang dia ganteng, arep dipamerke ganteng nih, niku rada pantes karena memang menempel ya. Tetapi walaisa kadzalik fi haqiqatihi kharijiyatun minal jinsi. Walaupun seperti itu, secara hakikat kebahagiaan, kebanggaan dengan badan itu masih di luar dari badannya. Sebab napa? Lah niki penyen eling-eling catat. Nasihat dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau niku terkenal seorang imam yang ahli dalam menasihati, memperbaiki hati. Kata beliau rahimahullah, fa innal insana insanun birruhi wa qalbihi wa laisa bil jismi wa badani.
Sesungguhnya seseorang itu disebut manusia insanun biruhi wa jasad insanun biruhi wa qalbihi, dengan ruhnya, dengan hatinya, walaisa bijismihi wa badani, bukan dengan badannya. Ya. Kalau ada orang yang cantik, ya, putih, terkenal tersohor kecantikannya, tapi rohnya sudah dicabut, bojone sing ngaku purun, tinggal serumah kali sing putri niki mau. Purun mboten? Mboten purun. Semanten ugi sing bapak-bapak sing ganteng, gagah, dhuwur, nggih, mobile wakeh, nggih. Ketika ruhnya sudah dicabut, hatinya sudah dicabut, istrine napa tesih purun, tinggal serumah? Mboten purun. Bahkan namanya dia sendiri tidak mau membersamainya. Ketika orang niku mati, namanya berganti. Jadi napa? Jadi jenazah, jadi mayit. Kan orang-orang niku datang kan, iki mah jenazahnya wis disolati urung. Kan mboten enten, iki mah Mas Rudi wis disolati urung, kan mboten enten. Namanya sendiri pun berganti menjadi jenazah. Maka kalau ada orang hidup tetapi tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, sampai umur 70 tahun mboten saged maca Al-Qur'an, mboten purun belajar ya maksudnya, gak ngerti huruf hijaiyah alif ba ta, bukan karena buta, bukan karena tuli, bukan karena udzur fisik ya. Memang males, gak gelem sholat, gak gelem ngaji. Kata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini ternyata sudah mati. Sing mati napa nih, Pak? Hatinya mati. Maka dia sudah mati dikubur oleh badannya. Hatinya sudah mati dikubur oleh badannya sebelum badannya itu benar-benar dikubur oleh tanah. Jadi ini tuh nasihat Imam Ibnu Qayyim. Kalau ada orang yang tidak ibadah kepada Allah, dia itu sudah mati. Hatinya dikubur oleh badannya. Manusia niku disebut manusia itu dengan ruh, dengan hatinya, bukan dengan badannya niku wae. Maka badan itu fa inna badan innal badana ariyatun liruhi. Badan itu cuma pinjaman untuk ruh. Wa alatun laha, dan cuma alatnya untuk ruh. Wa markabun min marakibiha, cuma tunggangan daripada ruh. Badan ini tidak perlu dibangga-banggakan karena sekarang sing gagah-gagah stroke ya akeh. Makanya mumpama masih saya dipakai untuk beribadah. Dan terakhir kata seorang penyair, ya khadimul jismi kam tusqa bi khidmatika, wahai orang-orang yang sibuk mengurusi badannya, berapa sulit engkau berkhidmat kepada badanmu, capek-capek mengeluarkan uang hanya demi badannya, demi dandanannya, sampai sing nyuwun sewu sing muda-muda nggih. Ada larangan Nabi cukur dengan model kozak. Mengerti kozak nggih Mas? Nah, jangan dikozak cukurnya. Cukur biasa mawon padha wae kok nggih. Arab dikozak, Arab dikozak niku padha wae nggih. Enggak mempengaruhi tingkat kegantengan, enggak mempengaruhi sama sekali blas. Ora percaya kok ibu-ibu kayak iki. Apa nek terus mriki dikek dalan tumor, wah terus ganteng, mboten padha wae nggih. Nek ibu-ibu yo nek nggo dhuwit yo tak masake, nek ora nggo dhuwit yo ora tak masake, ngoten mawon. Fa anta insanun biruhi walaisa bijasadi. Karena kalian itu disebut manusia itu dengan ruh, bukan dengan jasad. Maka di zaman para ulama, ada ulama itu kalau tidak salah Atok bin Abi Robah, atau saya lupa nih, hidup di zaman Khalifah Al-Marwan apa sinten nih. Ulama niki badannya kecil, kulitnya hitam, tetapi dimuliakan. Enten malah salah seorang ulama niku yang putrinya dilamar sama anak raja, ditolak lamaran ini. Padahal ulama niki niku secara fisik biasa-biasa saja, tetapi karena dia punya ilmu maka dimuliakan. Maka tidak jarang saya ketemu beberapa imam masjid di masjid yang lain niku enten mak pincang niku dadi imam masjid. Tapi ilmunya luar biasa, bacaannya bagus. Jadi imam malah. Sing gagah-gagah sing nek esuk-esuk lari ngoten nggih, karo ngucengi kirike ngoten niku munggah gunung kuat, salat ora kuat. Naudzubillah min dzalik. Bon niku dua jenis kebahagiaan yang dibangga-banggakan manusia. Sing pertama mau napa? Kebahagiaan
Iki ora nek hadiah masalah. Sesuk kei mobil dan mriki nggih. Sing iso jawab pertanyaan hadiah mobil. Mesti jawab kabeh. Yang pertama apa? Kebahagiaan dengan harta, kebahagiaan dengan jabatan. Niki paling banyak orang mencari, tetapi ini paling banyak orang merugi karena sifat harta, sifat kedudukan itu cuma pinjaman. Terus kedua, kebahagiaan apa? Kebahagiaan membanggakan fisik badan. Niki sebenarnya lebih menempel tapi juga rugi karena orang niku disebut manusia niku dengan ruh bukan dengan jasadnya. Nah maka niki memotivasi orang-orang yang secara jasad niku tidak, secara fisik tidak sempurna, mungkin ada kekurangan, tidak masalah. Yang paling penting itu adalah ilmunya, hatinya, ruhnya dekat sama Allah apa tidak kan. Kemudian yang ketiga, sa'adatun hakikiyatun. Inilah yang disebut kebahagiaan yang hakiki. Sa'adatun fi nafsaniyatun wa qalbiyatun wa ruhiyatun. Kebahagiaan jenis ketiga ini menempel pada jiwanya, menempel pada hatinya, menempel pada ruhnya. Dan kebahagiaan jenis yang ketiga ini akan senantiasa membersamainya idza yataqallab ahwal, walaupun zaman berganti. Wahia sa'adatun ilmi nafi'i wa samratuhu. Kebahagiaan yang ketiga ini adalah kebahagiaan orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat dan buah-buah daripada ilmu. Jadi nggak cukup cuma ilmu yang bermanfaat, ilmu itu juga harus ada buahnya. Nah, orang-orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat dan ilmunya yang berbuah itu akan menjadi orang yang paling berbahagia. Makanya Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair, wa in asobathum sarra sakara fakana khairullah, wa laysa dzaka illa lil mu'min, wa in asobathum darra sabara fakana khairullah. Atau tadi kebalik-balik, pokoknya intinya seperti itu. Mungkin memberikan sing hafal sing bener ki monggo. Jadi orang yang mempunyai ilmu, wa in asobathum syarra sakara, ketika dia mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur, fakana khairullah, seperti ini baik untuk dirinya. Wa in asobathum darra sabara, ketika dia dapat ujian, dapat masalah, dia bersabar, fakana khairullah, ini juga baik untuk dirinya. Ini tidak mungkin akan terjadi kecuali seseorang ini mempunyai ilmu yang bermanfaat. Jadi ada yang kelupaan nih, masalah ilmu yang berbuah ini. Jadi nyuwun sewu, panjenengan kan sampun sregep mangkat teng masjid, sampun regep pengajian, sampun ngaji nggih. Niki harus berbuah. Jangan mentang-mentang panjenengan sregep ngaji melihat orang-orang sing belum sholat niku terus ya, mengalihkan pandangan karo didoni pisan nih, dijak jagongan ora disauri nih. Jangan seperti itu. Panjenengan lagi mangan, lagi masak sing banyak, tanggane gak dikei. Ini tidak berbuah daripada ilmunya nih. Jadi ilmu yang berbuah niku ketika yang ngajak masuk surga itu jangan sendiri-sendiri. Kerabatnya, keluarganya, tetangganya diajak, pengajian itu diajak ya tetangganya. Diseneni awalnya enggak apa-apa, sesuk dijak meneh. Ini dakwah. Nggih, napa nek saniki usum WA di WA, ayo Pak D, ayo Mbok D mangkat pengajian. Itu dakwah, ilmunya berbuah. Jadi aja mlebu surga dhewe-dhewe nggih. Ben iki kancaku rasa tak undangi lah, tak kon mangkat pisane aku diseneni, tetep sesuk dijak meneh. Jadi kula pernah nekoki cah sakmonten niku sregep salat ngoten nggih. Sregep mangkat TPA kula le bapakmu jangan mangkat. Wis tak andani kok ora gelem mangkat tok. Lah ning pisan tok til ngajak niku kudu terus, diajak terus. Kalau tidak salah Syekh Mukbil niku merubah kampung dengan TPA nih. Jadi TPA diajar, anak-anak diajar sesuai anak ini ngajak wong tuane. Makanya penting untuk pendidikan generasi anak seperti ini, ngajak masyarakat ya. Nah, ibu-ibu wis gayen, kaya wis arep buku. Jadi niku ilmu yang bermanfaat niku harus berbuah. Jangan sampai awake dhewe punya ilmu tapi tidak berbuah.
Kemudian kata beliau rahimahullah, adapun yang pertama tadi, kebahagiaan dengan harta, kebahagiaan dengan jabatan, itu hanya dikenal di mana tempat orang-orang tahu kalau dia punya harta, tahu kalau dia punya jabatan. Kalau orang-orang nggak tahu dia punya harta, punya jabatan, nggak dihormati, nggak disanjung-sanjung. Contoh nih, enten tiang niku banjir, nih, ternyata keseret sama banjir, sampai ngisor mriko ditemu, masih hidup orang ini. Teng mriko apakah dihormati, disanjung-sanjung? Mboten. Cuma ditulungi wis biasa kayak sego kucing ngoten. Kenapa? Orang yang menolong ini nggak tahu kalau ini orang kaya, nggak tahu kalau orang ini punya jabatan. Jadi fungsi harta niku cuma dikenal di mana orang-orang tahu kalau dia punya harta. Kalau dia nggak punya harta nggak dikenal. Maka kebahagiaan dengan harta niku tidak meluas seluruh dunia mboten. Adapun kebahagiaan jenis yang kedua, kebahagiaan jenis yang kedua itu sampai kapan? Orang yang pagi hari sehat pemain bola, sore hari mati banyak ya. Orang sing gagah tiba-tiba kepreset karena punya darah tinggi stroke ya. Orang yang cantik kemudian bisa keriput ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fatarod dada dhaifin. Kebahagiaannya dengan badannya itu nanti akan kembali kepada kelemahan fisiknya. Maka ini juga bukan kebahagiaan yang hakiki. Berbeda dengan kebahagiaan yang ketiga, kebahagiaan dengan ilmu. Wahia, ilmu ini akan membersamaimu, akan menjadi sahabatmu fidarid dunya, pada negeri dunia, wadaril barzah, pada negeri alam barzah, alam kubur, wadaril qaror, dan pada negeri akhirat. Ilmu akan senantiasa membersamai. Maka orang di dunia ini butuh ilmu, beribadah kepada Allah butuh ilmu. Maka kalau ada pertanyaan, jalan masuk surga niku napa? Satu-satunya jalan masuk surga adalah menuntut ilmu, bukan yang lain. Jadi nek enten ustaz angklet jalan masuk surga napa? Nggih, enten jawab salat, mboten salat. Salat niku mboten jalan menuju surga. Enten sing takut, oh jalan masuk surga niku ucapan la ilaha illallah, mboten la ilaha illallah. La ilaha illallah niku kuncinya surga. Tetapi jalan masuk surga niku thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kenapa ngoten? Loh, orang niku nek mboten menuntut ilmu, mboten ngerti cara salat, mboten ngerti cara poso, mboten ngerti cara berbakti kepada orang tua, mboten ngerti cara membaca Al-Qur'an. Makanya ndak mungkin jenengan pingin tiba-tiba iso nek sing nggon kore-kore aku ora iso nyontoh niki. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kula mboten saged. Tiba-tiba langsung saged pengen ngaji wapi suarane, ya mboten saged. Mulai saka Iqra. Nah, Pak Tarno, mungkin dibuka Iqra bapak-bapak. Iqra bapak-bapak, Iqra ibu-ibu, mbok-mbok sing tua-tua nggih. Mangke sing nau Iqra meleh. Ngeten bapak-bapak, terakhir niki. Closement yes, penutupan, close statement kan ngoten nek basa gaule nggih. Ngeten. Niki dari saya pribadi, teman pengalaman pribadi niki jadi penting. Setiap orang masuk ke dalam kubur nggih, walaupun niku wong Inggris, wong Amerika, wong Australia, masuk ke dalam alam kubur, pertanyaannya napa? Man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Artinya napa? Pertanyaannya betul bahasa Arab. Walaupun setiap hari nggo basa Inggris, nggo basa Prancis, nggo basa Australia, nggo basa Jawa, nggih. Ketika orang niki mati, pertanyaannya niku pakai bahasa Arab. Maka pesan saya, jangan sampai awake dhewe niku wani-wani mati kalau awake dhewe niku belum bisa baca Al-Qur'an. Otomatis nek nggak bisa baca Al-Qur'an kan nggak ngerti bahasa Arab. Walaupun nek teng hadis yang menjawab niku nanti imannya, tapi niki pesan dari saya pribadi, jangan sampai wani-wani mati kalau belum bisa baca Al-Qur'an. Minimalnya ngerti huruf hijayah, kecuali buta. Buta mawon diajari asline saya saged. Nah, niku close statement. Pentingnya masalah ilmu. Nah, mulai sesuk nggih di semangat lagi Pak Tarno. TPA ini disemangati lagi, termasuk dibuka TPA bapak-bapak ya ora masalah nggih. Demi napa? Demi niki bekal awake dhewe pasti kabeh sesuk arep mati. Nah, ketika mati niku gak mungkin kok di arep prei saka digoleki malaikat gak jawab pertanyaan malaikat, gak mungkin. Tetep kabeh ditanyai sama malaikat. Urut niku siji-siji nggih. Ora iso jawab ya dipentung kok kan. Jadi niku panjenengan fokus ilmu umur yang masih ada,
digunakan untuk menuntut ilmu, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi niki mumpung setane lagi diikat nih, sekarang niki setane lagi diikat kabeh, teng mriki insyaallah niki asli niki. Orang kita tak delok orang nek setan-setan ini. Jadi panjenengan semangat, panjenengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten mawon niki kula ndelok jam wae soalnya niki ndak selak di stop nggih. Mbok menawi enten sayane saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, mbok enten menawi enten lupute menika saking kebodohan kula, saking godaan setan, Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita pada hari ini dan pada hari-hari setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, kesehatan, rezeki yang barokah, dan kelak kita bisa Allah masukkan ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.